a nuclear apocalypse killed everything on Earth, leaving the planet simmering in radiation. But fortunately, not everyone was on the ground. Belum lama ini saya baru selesai nonton series The 100. Meskipun sempat mandek beberapa minggu di season 3, akhirnya saya berhasil komit untuk tuntaskan series 7 season dan 100 episode ini. Lalu apakah series The 100 ini bagus banget dan seluruh episodenya sepadan dengan waktu yang saya luangkan? Series adaptasi novel berjudul sama karya Kass Morgan dan dikembangkan dalam narasi TV show oleh Jason Rosenberg ini mengusung genre gabungan post-apokaliptik, distopia, dan fiksi ilmiah. Kalian yang suka genre-genre seperti ini, The 100 mungkin cocok masuk watchlist kalian. The 100 mengangkat setting 97 tahun pasca dunia dilanda bencana nuklir yang membuat bumi tak bisa lagi ditempati. Beberapa orang bertahan hidup di dalam pesawat luar angkasa yang mereka sebut Bahtera dengan berbagai aturan ketat. Namun suatu hari Bahtera menghadapi krisis sumber daya dan overpopulasi. Oleh karena itu, 100 pemuda diutus ke bumi untuk memastikan apakah bumi sudah bisa ditinggali atau belum. Bumi memang sudah layak ditinggali, dan tubuh orang-orang Bahtera dapat bertahan terhadap sisa kadar radiasi di bumi. Namun bumi ternyata tidak kosong-kosong amat. Ada koloni yang bertahan tinggal di bumi selama bencana nuklir melanda. Hanya saja mereka yang tinggal di bumi seolah kembali ke masa-masa barbar dan tribalisme di mana hanya kekuasaan, kesetiaan, dan kesukuan yang dapat melindungi dan membuat mereka bisa bertahan hidup di bumi. Di masa ini, perang antar suku dan perebutan lahan kembali menjadi kebiasaan manusia di bumi. So, mampukah orang-orang Bahtera beradaptasi dengan peradaban di bumi pasca bencana nuklir? The 100 membangun dunia ceritanya dengan cara yang cukup melelahkan untuk disaksikan, di mana perang dianggap sebagai solusi mutlak oleh manusia untuk berbagai permasalahan. Salah sedikit saja perang, tersinggung sedikit saja bunuh. Konflik kecil antar individu, perang lagi. Capek banget. Tapi di satu sisi senang rasanya mengikuti series yang salah satu elemen utama narasinya dapat dijaga konsistensinya sampai akhir season. Secara karakter, skenario The 100 mengembangkan karakternya secara bertahap, mengikuti usia dan pengalaman hidup mereka. Ini menjadikan hampir seluruh karakter The 100 autentik dan mudah diidentifikasi. Hal ini juga yang menjadikannya relate di mata penonton yang menjadi saksi bisu atas perjalanan para karakter. Clark Griffin misalnya, karakter utama dalam series ini di episode-episode awal ditampilkan sebagai sosok yang taat aturan. Namun seiring menyaksikan berbagai perang dan pembunuhan, mengubahnya menjadi sosok yang lebih tangguh dan tak mudah terintimidasi saat berhadapan dengan musuh. Hal positif lainnya yang patut diapresiasi dari The 100 ialah adegan perpisahannya. Banyak dari adegan perpisahan dan kematian ditulis dengan drama yang baik dan gak lebay, sehingga cukup pilu untuk disaksikan. Mood ini juga berhasil dibangun lewat belief sistem karakter dan prinsip-prinsip hidupnya yang menarik, serta ikatan antara masing-masing karakter yang dibangun secara perlahan. The 100 juga menawarkan dialog yang rapi dan konsisten, mengaplikasikan subtext sehingga tidak membosankan untuk didengar. Koreografi yang ditawarkan pun melebihi ekspektasi. Saya cukup enjoy dengan adegan-adegan pertarungan dan perkelahiannya, begitupun dengan scoring dan musiknya. Salah satu kekurangan The 100 juga ada pada pengembangan ceritanya yang agak kejauhan. Ini semua dimulai sejak season 3, yang sempat bikin semangat nonton saya menurun. Namun hal itu tak berlangsung lama, dan core ceritanya masih aman-aman saja. Tapi memasuki season 6 dan 7, dunia cerita melesat jauh entah kemana. The 100 seolah kehilangan pijakan dan kendali cerita. Di samping itu, tak sedikit logika cerita yang sulit dicerna. Konflik mulai datang silih berganti, dan beberapa di antaranya dibangun dengan susah payah, tapi diselesaikan semudah menjentikan jari Thanos. Beberapa detail cerita seolah diabaikan semata demi kelancaran cerita yang membuat penonton terus bertanya-tanya, berbagai pertanyaan kecil di kepala.
Faktor lain yang bikin series ini lemah ialah dari segi CGI. CGI yang ditawarkan The 100 cenderung buruk, tertinggal jauh dengan grafis CGI di berbagai series lainnya. Tim CGI seolah menggarap footage yang diberikan dengan ala kadarnya dan tanpa pengawasan. Tak jauh dari CGI, beberapa desain kostum dan make up juga terlihat konyol dan terasa dibuat-buat untuk sekedar menghadirkan kesan seram, misteri, dan brutal. Terima kasih, selamat menyaksikan.